kafir yang ada di Austria 500.000. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan menanggapi ceramahnya Ustadz Ewaloni di dalam video ini, saudara. Kenapa saya tanggapi? Alasan pertama, karena saya ingin meluruskan atau karena saya tidak percaya apa yang diucapkan oleh Ustadz Ewaloni ini. Kenapa tidak percaya? Karena tidak ada bukti-bukti konkret. Nah, yang kedua, saya membuat video ini menanggapi apa yang diucapkan Ewaloni ini untuk membangun keimanan kita sebagai orang Kristen dan mendorong kita semua untuk bekerja di ladang Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga semua kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dengan kata lain, kita tidak boleh stop berhenti memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah keharusan. Jelas dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 16, memberitakan Injil itu adalah keharusan, dan kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Jadi memberitakan Injil keharusan. Kalau tidak memberitakan Injil, celaka. Itulah yang dikatakan oleh di 1 Korintus 9 ayat 16. Oleh sebab itu, Matius 28 juga memberikan kepada kita perintah, beritakanlah Injil, ya, dan jadikanlah mereka semua muridku, kata Yesus. Dan juga di Markus 16 ayat 15, di situ dikatakan beritakan Injil kepada setiap makhluk, tentunya kepada semua orang, dan yang percaya dibaptis selamat. Siap sedia waktunya baik atau tidak baik, beritakanlah Injil Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di 2 Timotius 4. Dengan kata lain, saudara, memberitakan Injil ini bukan kalau kita lagi mood, kalau kita lagi banyak duit, kalau ada sponsor, kalau ada orang kasih kita biaya, bukan. Tapi kita bisa memberitakan Injil dengan apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Karena pemberitaan Injil itu tidak harus kita memberi orang itu makanan, atau memberi minuman, atau memberi duit, atau memberi harta, benda, dan seterusnya. Tidak boleh. Justru itu tidak baik. Kita memberitakan Injil harus murni. Jadi orang itu waktu ikut Yesus, percaya Yesus, murni begitu. Nah, jadi saudara, karena inilah saya menanggapi video ini. Tapi sebelum kita tayangkan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, tombol lonceng pencet, kasih komen yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, tentu kita akan berhadapan dengan hukum. Orang kafir yang ada di Austria 500.000. Jangan bercerita. 500.000 orang di Austria. Austria negara apa? Islam atau Kristen? Kristen. Mayoritas Kristen. 500.000 mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Saudara, tadi kita sudah sama-sama lihat apa yang diceramahkan oleh Ustadz Ewaloni. Dan semua apa yang kita dengar tadi, saudara, menurut saya itu adalah tidak benar. Wajar dong saya kalau mengatakan tidak benar. Kenapa? Karena itu hanya ucapan, tidak ada bukti-bukti, fakta-fakta yang konkret yang bisa dikasih tunjuk oleh Ustadz Ewaloni. Ustadz Ewaloni dia hanya bilang di Austria itu 500.000 orang Kristen masuk Islam. Dia hanya bilang begitu. Tapi fakta-faktanya tidak ada secara akurat yang konkret, saudara. Kalaupun memang betul itu ada, itu bagi saya tidak ada masalah. Kenapa?
Karena untuk memilih atau untuk mengimani yang diyakini oleh seseorang itu tidak boleh dipaksa atau terpaksa. Jadi negara kita juga memberikan kebebasan bagi kita semua untuk memilih apa yang kita harus yakini dan apa yang kita harus lakukan, yang kita harus sembah, yang kita harus puji. Diberikan kebebasan oleh undang-undang, secara konstitusi kita dilindungi. Jadi baik agama apapun itu. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu panik kalau ada orang Kristen masuk Islam, dan kita tidak boleh marah asal mereka memberitakan Islam itu dengan damai, dengan arif, dengan lembut, nggak ada masalah. Karena semua orang diberikan kebebasan untuk memilih apa yang dia yakini, atau mau pindah ke agama manapun, dia dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Terus kalau begitu, kalau tiap hari ada orang Kristen masuk Islam, gimana kita? Apa yang kita harus buat? Apakah kita marah-marah? Apakah kita ngamuk-ngamuk? Kita maki-maki? Enggak. Kita bersyukur saja. Yang kita buat apa? Kita juga harus memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, sehingga orang setiap hari banyak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang kami lakukan. Lihat video ini. Lihat video ini. Lihat video ini. Lihat video ini. Nah, ini di ruang terbuka ini. Yang ini. Ya. Lihat video ini. Sampai orang-orang itu rebah didoakan. Mereka-mereka yang pakai kerudung. Dan lihat video ini. Lihat video ini. Lihat video ini. Lihat video ini. Terlalu banyak, saudara. Kalau semua ditampilkan mungkin nggak selesai 1 minggu ya. Kita punya dokumentasinya. Dan terus kita bekerja. Selagi hari masih siang terus bekerja dan bekerja. Karena ada waktunya nanti kita nggak bisa bekerja lagi. Dengan kata lain tidak bisa lagi memberitakan Injil. Kita hanya berdoa saja di kamar masing-masing. Tapi sekarang Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, saya mengatakan dengan tegas kepada semua saudara-saudaraku yang sudah mengikut Yesus atau yang beragama Kristen, mari kita sama-sama membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Lewat apa? Lewat memberitakan Injil. Dengan cara kita memberitakan Injil kepada mereka. Tentu juga tingkah laku kita, sikap kita robah. Supaya kita betul-betul garam dunia, terang dunia. Sehingga mereka dapat melihat ada perbedaan antara anak-anak Allah, antara orang-orang percaya Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Atau antara orang yang menyembah Yesus dengan menyembah Tuhan yang lain. Itu adalah daya tarik. Kata Yesus, kalau keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat, engkau tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Dengan kata lain, saudara, kita harus tahu bahwa kita garam dunia, terang dunia. Kita harus benar-benar menjadi saksi Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang tertarik dengan pemberitaan Injil. Sehingga kita dapat memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Jadi saudara, kalaupun yang dikatakan Yaya Waloni itu benar, itu masih kecil. Ya,
kita bisa setiap hari membawa jiwa-jiwa, 1 orang 5 saja. Bayangkan saudara, kalau 1 orang tiap hari bawa 5 jiwa, bayangkan setahun berapa, kali berapa orang. Berarti hanya cukup 3 tahun Indonesia ini sudah bisa dimenangkan bagi Yesus. Dan pasti ya, bukan hanya Indonesia, bahkan hampir seluruh bumi ini bisa percaya Yesus. Oke saudara, jangan lupa ya, yang punya hati misi mendukung pelayanan kami, karena tanggal 4 ada rencana juga kami akan ke Aceh dan juga akan ke daerah NTT yang katanya ada 1 kampung mualaf, tapi kita harus cross check balik ya. Walaupun kita dapat video itu, tapi kita mau cross check balik ke sana saudara. Dan nanti Anda tunggu video-video berikutnya ketika kami sudah ada di TKP di wilayah. Doakan kami supaya tetap berani memberitakan Injil. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Yaya Waloni, biar kuasa-Mu bekerja atasnya. Begitu juga semua yang sudah subscribe, Tuhan berkati, yang sudah memberkati, mendukung misi Injil Kerajaan Allah, berkati berlipat kali ganda. Dan juga yang belum memberkati, berkati supaya di lain waktu mereka bisa memberkati lagi. Dalam nama Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ingat baik. Dana itu kami gunakan untuk pelayanan. Anda boleh cek pelayanan kami di Metanoia sampai ke dusun-dusun terpencil, kami juga melayani. Tuhan Yesus memberkati.